Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda dari jurusan Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu dosen Helmiati dan juga Bapak Bilhaki sebagai asisten dosen. Saya mengucapkan banyak terima kasih selama 1 semester ini, yang mana saya banyak dapat pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat bagi saya ke depannya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang peran Malaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-5. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi ini, kita harus tahu dulu nih kapan berdirinya Kesultanan Malaka ini dan siapa pendirinya. Oke, kedatangan Islam di Malaka ini itu terjadi pada tahun 1406 Masehi, ketika para Meswara menganut Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Iskandar Shah. Nah, pengislaman diikuti oleh pembesar-pembesar istana dan juga rakyat jelata. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di Malaka. Para Meswara memerintah selama 12 tahun. Baginda mendapati Malaka sebagai sebuah kampung dan meninggalkannya sebagai sebuah kota serta pusat perdagangan terpenting di Selat Malaka. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perbandingan penyebaran Islam di Indonesia sendiri dan di Malaka. Nah, kita lihat dulu dari sudut pandang Indonesia. Nah, Islam merupakan faktor terpenting yang membentuk dan mewarnai gaya hidup masyarakat di Indonesia. Pendidikan agama Islam di Indonesia diselenggarakan oleh sekolah Al-Quran lokal dan pesantren. Pesantren memberikan pendidikan kepada murid yang disebut dengan santri dengan mengamalkan sistem yang berpusat pada kiai ataupun ustadz. Nah, kiai adalah ulama lokal yang terlibat dalam pendirian dan pengajaran ilmu pengetahuan dan juga sebagai pemimpin komunitas muslim setempat. Yang kedua yaitu pendidikan Islam di negara Asia Tenggara. Nah, menurut sejarah Malaysia, lembaga keagamaan berkembang dari madrasah informal. Belakangan, lembaga itu menjadi sekolah agama tradisional yang dikenal sebagai sebutan nama pondok yang berperan penting terhadap pendidikan atau penyebaran Islam. Nah, penerapan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia, yang yaitu kurikulum pendidikan Islam yang memuat 2 kurikulum sebagai kerangka perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu tauhid sebagai unsur utama yang tidak dapat diubah, dan yang kedua yaitu perintah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi 3 jenis. Yang pertama itu ayat Allah berdasarkan wahyu, yang kedua ayat-ayat Allah yang ada pada manusia, dan yang ketiga yaitu ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam semesta atau di luar manusia.
Selanjutnya yaitu proses ataupun fenomena keruntuhan Kesultanan Malaka. Hal ini terjadi pada bulan Oktober pada tahun 1521 Masehi, di mana pasukan Portugal di bawah pimpinan de Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka. Tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Syah. Namun serangan berikutnya pada tahun 23 Oktober 1526, Portugal berhasil membumi hanguskan Bintan dan Sultan Malaka, kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat ia wafat 2 tahun kemudian. Berdasarkan Sulalatus Salatin, Sultan Mahmud Syah diganti oleh putranya yang bernama Sultan Alauddin Syah, yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor. Lalu pada masa berikutnya, para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Muhammad Syah lebih dikenal dengan sebutan Sultan Johor. Nah, sekian dari